Halo teman-teman, ini adalah anakan samo yang kita beli eh, di kandang kita sekarang. Sudah jalan 5 hari, kondisi baik-baik. Perjalanan dari Semarang ke Medan, ya. Eh, ini adalah samo yang saya beli dari Semarang dengan cara menabung tentunya, karena harganya lumayan mahal dan masing-masing kita tentunya menginginkan ternak di kandang kita itu dari darah-darah yang bagus, ya. Apalagi sekarang di Indonesia samo dan hasil lagi berkembang, ya. Jadi bicara soal hobi ini memang akan kita upayakan untuk memilikinya, ya. Jadi teman-teman, sekalipun mahal, kalau udah hobi biasanya memang kita akan mengupayakan, ya. Jadi teman-teman yang belum bisa memiliki, tetap berjuang, tetap semangat mencicil di tabungan masing-masing supaya kelak bisa memiliki. Ya, beberapa cara yang mungkin akan saya bagikan bagaimana sih supaya kita bisa memiliki samo. Karena masing-masing kita juga punya alasan untuk beternak. Ada yang beternak untuk pedaging, ada yang beternak untuk tarung, ada yang beternak untuk hias, ada yang beternak untuk bisnis, ada yang beternak untuk ya udah sekedar koleksi aja, ada yang beternak untuk macam-macam alasan lah, ya, kebanggaan gitu. Saya termasuk yang beternak dengan kepuasan tersendiri karena memang hobi, suka beternak, sehingga mengupayakan banyak hal untuk memiliki dengan cara yang benar tentunya, yaitu salah satu yang saya lakukan adalah menabung, ya, untuk memiliki samo. Jadi ini dia teman-teman penampakannya. Mudah-mudahan tetap sehat-sehat ayam ini ke depan bisa berkembang. Bicara soal harga ayam samo, ada macam-macam lah, ya, tergantung peternaknya, tergantung dari siapa, dari mana kita membelinya. Nanti akan saya coba jelaskan, ya. Oke, ini dia. Jadi buat teman-teman yang mungkin seperti saya dengan dana yang sangat terbatas, ada beberapa hal yang mungkin harus kita pikirkan sebelum membeli atau beternak ayam jenis tertentu, bukan hanya samo tapi jenis apapun juga. Jadi mungkin yang perlu kita pertimbangkan yang pertama kali adalah kenapa, ya. Kenapa ayam samo, kenapa ayam pakoi, kenapa ayam Birma, kenapa ayam Ganoi, dan lain-lain. Apa sih yang menjadi alasan saya beternak? Maka kalau untuk tarung mungkin saya tidak terlalu paham banyak gaya-gaya tarung jenis ayam, tapi ini perlu kita pikirkan, ya. Yang kedua yang perlu kita pikirkan itu juga adalah mengenai kita pelajari. Kalau kita sudah ketemu dengan jenis ayam yang mau kita kembangkan, kita pelajari jenisnya, ya, supaya kita jangan salah dalam membeli, ya. Misalnya kita beli samo, ternyata bangkok karena ukurannya besar, ternyata bangkok karena harganya lebih murah, kita tergiur. Jadi dipelajari darahnya. Kemudian yang perlu kita pelajari juga adalah peternak-peternaknya, ya. Oke, termasuk harganya. Jadi kita cari referensi dari beberapa peternak, biasanya berbeda, ya. Kita tanya, sebanyak mungkin jangan sungkan bertanya, tapi juga bertanyalah dengan cara yang sopan. Dan jika kita memang masih nabung, ya udah jujur aja bilang masih nabung, ya. Jika memang masih nabung, bilang masih nabung. Belum sanggup beli, bilang belum sanggup, supaya peternak yang kita tanya tidak merasa kita PHP-in, ya. Oke, jadi nah dalam hal ini kenapa saya bilang juga karena harga beda-beda di tiap peternak, ya. Misalnya dari importir, kalau teman-teman bertanya dari importir, tentu saja harganya akan cukup
mahal lah ya. Dan itu pun lagi-lagi tergantung kondisi ekonomi kita. Kalau untuk saya yang sangat terbatas, nah itu sangat mahal menurut saya. Jadi belum lagi mereka ongkos dari luar negeri, pajak, izin dan lain-lain, sangat banyak lah ya proses yang harus, dan belum lagi waktu dan resiko yang mereka tanggung. Jadi sangat wajar jangan mahal, tapi kualitasnya mungkin bisa terjamin ya. Kualitasnya bisa terjamin. Oke, jadi kalau teman-teman bisa langsung jadi importir, ya udah silakan. Ada beberapa yang jadi importir di Jawa sana seperti Mas Fari ya di Bogor ya. Jadi bisa juga kita menjadi importir. Jadi tapi harganya cukup mahal. Yang kedua itu adalah peternak besar yang mengambil dari importir ya. Dia membeli dari importir dengan harga yang mahal, sudah indukan mungkin langsung dikembangkan, dan kualitasnya juga masih terjamin karena masih sangat dekat, dan tentu masih juga tetap mahal untuk kalangan seperti saya dan mungkin beberapa dari teman-teman ya. Lagi-lagi mahal itu relatif ya, karena kita ini punya kemampuan yang berbeda-beda tentunya. Yang ketiga menurut saya juga adalah peternak sedang yang mengambil dari peternak besar ini. Jadi beberapa sudah saya lihat di Jakarta, di Jawa sana, peternak yang mengambil dari sini lalu ternakan mereka berkembang. Oke. Jadi karena kita tidak mengambil langsung yang indukan, mungkin ya harganya nggak sebesar ini atau dan yang ini ya. Mungkin anakan dari ini kita beli, jadi tentunya bukan lagi indukan yang pertama dari sini, tadi harganya sudah lebih murah tentunya ya. Jadi mungkin kita bisa beli anakan seperti saya gitu, dan itu pun udah harus menabung ekstra karena sangat terbatas dana, cukup mahal, dan kualitasnya tentu tidak lagi bisa disejajarkan dengan ini, tapi saya rasa masih cukup bisa lah ya, dijamin begitu ya kira-kira. Nah selanjutnya itu adalah peternak kecil dan seterusnya. Mungkin saya mengkategorikannya dengan begini. Jadi ini mungkin membelinya dari si peternak besar, anakan dari anakan atau cucunya gitu ya. Jadi dia membeli dari peternak sedang, mengembangkannya, mungkin masih mahal, tapi mungkin tidak semahal yang di sini, apalagi yang di sini. Tapi lagi-lagi kita melihat kualitas ya, kualitas gitu. Jadi teman-teman, mungkin sampai selanjutnya lagi nanti kita bisa kategorikan peternak oplosan yang sudah dicampur-campur darah misalnya. Jadi lagi-lagi saya katakan bahwa kembali kepada latar belakang dan tujuan kenapa kita membeli ayam tersebut tadi di belakang ini, kenapa ya, sehingga kita memutuskan untuk membeli dari mana, dengan tentunya tingkat kemampuan kita untuk membelinya serta tujuan. Jadi semuanya dipertimbangkan dengan matang teman-teman. Jadi resikonya masing-masing ada ya, masing-masing resikonya ada, apakah itu kualitas, kemudian harga dan lain-lain, dan termasuk seperti saya yang membeli anakan jenis kelamin yang belum bisa dipastikan gitu ya, apakah jantan dan betina, apakah sepasang, dan ada beberapa peternak yang memberi garansi juga. Tapi lagi-lagi setiap jenis peternak ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dan punya jangkauan pasar mereka masing-masing tentunya gitu ya. Jadi teman-teman, kalau memang kita hobi jangan menyerah, tetap berjuang ya, ini ya, menabung dan berupaya sekerja keras mungkin supaya kita bisa memiliki apa yang kita impikan. Jadi demikian teman-teman, ini bukan dimaksudkan untuk menggurui, untuk mengajar teman-teman, bukan, tapi saya hanya sekedar membagikan pengalaman yang saya alami, betapa sulitnya untuk mendapatkan ayam impian buat saya ya. Mungkin beberapa teman ya gampang-gampang aja karena mencukupi, atau mungkin ada yang senasib dengan saya gitu ya. Jadi begitu, mudah-mudahan ternak kita masing-masing
berkembang sehat-sehat, dan selalu kita juga disertai Tuhan, tetap sehat, jaga kesehatan dengan isu sekarang virus corona ya. Oke, salam si hobi teman-teman, jangan lupa subscribe, dukung channel kita ini supaya semakin berkembang. Terima kasih.